Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusran Dalas dengan NIM 2312101111. Di sini saya akan menjawab soal-soal daripada UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama itu membahas mengenai kurikulum implementation dan juga kurikulum evaluation. Nah, pertama itu kurikulum implementation dulu adalah proses pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang ke dalam praktik nyata di lingkungan pendidikan. Nah, pada tahap ini kurikulum yang telah disusun itu diimplementasikan teman-teman melalui kegiatan pembelajaran di kelas ataupun aktivitas pendidikan yang lainnya. Siapa sih yang terlibat? Guru, kepala sekolah, siswa, dan juga proyek dan juga komponen-komponen yang lainnya. Nah, contohnya seorang guru itu menerapkan model pembelajaran PBL. Apa sih PBL? Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan kurikulum Merdeka di kelasnya. Nah, guru itu merancang tugas kemudian membimbing siswa dan juga melaksanakan penilaian sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku. Kemudian, kurikulum evaluation adalah proses penilaian terhadap efektivitas dan keberhasilan kurikulum yang telah diimplementasikan. Jadi kurikulum yang diimplementasikan itu akan dinilai. Nah, itu ya namanya kurikulum evaluation. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana sih kurikulum ini telah mencapai tujuan yang telah diharapkan ataupun ditetapkan. Serta untuk mengidentifikasi nih apa saja kekuatan dan kelemahan daripada kurikulum itu sehingga nantinya dapat dilakukan suatu pembenahan ataupun perbaikan dan juga pengembangan lebih lanjut. Contohnya sekolah itu melakukan analisis hasil ujian akhir dari semester. Nah, untuk mengetahui apakah banyak siswa itu yang telah mengerti ataupun mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum itu apa belum. Jika ditemukan bahwasanya banyak siswa yang belum mencapai target, maka sekolah itu harus melakukan revisi terhadap strategi pembelajaran ataupun isi materi-materi yang ada pada pembelajarannya. Kemudian saya akan menjelaskan jawaban nomor 2 itu mengenai subject matter center kurikulum dan juga interdisciplinary kurikulum. Yang pertama itu subject matter center kurikulum. Itu kurikulum ini berpusat pada materi pelajaran atau disiplin ilmu tertentu saja, artinya satu disiplin ilmu. Nah, penekannya adalah pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik pada mata kuliah tertentu ataupun mata pelajaran tertentu. Contohnya, kurikulum biologi yang hanya memfokuskan pada konsep-konsep perkembangan dan pertumbuhan manusia, iklim cuaca, ataupun analisis makhluk hidup yang lainnya, tanpa banyak mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain ataupun mata kuliah yang lain. Nah, kemudian pengertian mengenai interdisciplinary kurikulum. Nah, kebalikan daripada yang tadi, interdisciplinary kurikulum ini itu menggabungkan berbagai mata pelajaran dan disiplin ilmu. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual tentang suatu topik masalah. Nah, pengajarannya itu sering melibatkan pendekatan yang memadukan berbagai bidang pengetahuan. Misal, sains dengan teknologi itu bisa menjadi saintek. Nah, itu interdisciplinary kurikulum. Keunggulan dan kelemahannya, pertama itu keunggulan dan kelemahan subject matter center kurikulum dulu. Keunggulannya itu struktur yang jelas, tentu saja, karena mata pelajaran itu terdefinisi dengan baik. Kan hanya satu ya, sehingga siswa itu dapat fokus pada penguasaan materi yang spesifik itu. Kemudian spesialisasi, karena hanya satu yang dipelajari ataupun satu rumpun ilmu ataupun satu disiplin ilmu, sehingga siswa itu dapat mengembangkan keahlian dan pengetahuannya mendalam di bidang ilmu tersebut. Terus, apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu kurang relevan. Kenapa? Karena mungkin materi pelajaran itu kurang relevan dengan kehidupan nyata dan masalah-masalah kompleks. Nah, selanjutnya itu kurang holistik. Siswa itu sulit gitu melihat ada hubungan antara mata pelajaran yang lain dan mata pelajaran yang lainnya. Dan yang terakhir itu pembelajaran yang terisolasi, yaitu karena mata pelajaran itu mungkin tidak terhubung dengan pengalaman belajar di luar kelas. Selanjutnya itu keunggulan dan juga kelemahan interdisciplinary kurikulum. Nah, keunggulannya terlebih dahulu teman-teman. Itu pembelajarannya relevan. Itu keunggulannya salah satunya. Kenapa? Siswa itu dapat melihat bagaimana pengetahuan itu dari berbagai sudut pandang ataupun dari berbagai disiplin ilmu. Nah, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang nyata, real dan kontekstual. Kemudian pembelajarannya lebih holistik. Ya karena siswa itu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia dan kompleksitasnya. Kan dunia itu tidak hanya satu mata pelajaran saja, satu disiplin ilmu saja, banyak pastinya. Nah, kemudian keterampilan abad 21. Nah, kita tahulah keterampilan abad 1 itu apa aja. Itu mengembangkan itu mudah sekali bagi siswa. Sehingga siswa itu dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga kolaborasi. Lalu apa sih kelemahannya? Kalau interdisiplini kurikulum itu kelemahannya sulit dalam pengorganisasian.
Ya karena kurikulum interdisiplin ini mungkin lebih sulit untuk dirancang dan diimplementasikan karena terlalu banyak yang dipelajari. Kemudian kebutuhan guru yang harus terampil gitu tuh. Guru perlu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai ilmu. Nah, sedangkan guru itu terkadang hanya memiliki satu disiplin ilmu saja. Nah, selanjutnya itu yang evaluasinya bakal sulit. Gimana sih cara ngukur pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang terintegrasi ini? Nah, itu bakal sulit sekali. Nah, itu jawaban saya nomor 2. Selanjutnya jawaban nomor 3. Penting bagi guru itu untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan karena banyak alasan. Yang pertama itu mendukung efektivitas belajar. Ya kalau kita seorang guru paham akan konsep teknologi, maka kita akan mudah untuk menggunakan alat media ataupun metode-metode pembelajaran yang pastinya berbasis pada teknologi. Kemudian itu menyiapkan siswa pada dunia digital. Nah, guru yang memahami teknologi itu dapat mengintegrasikan pembelajaran teknologinya secara tepat dalam kurikulum sehingga siswa itu siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Tidak hanya bergerak di tempat saja. Selanjutnya itu mempermudah evaluasi dan pengembangan kurikulum. Guru yang paham teknologi itu dapat menggunakan alat evaluasi digital, misal lewat Google Form ataupun yang lainnya. Itu sudah sangat canggih sekali, tidak harus tulis tangan lagi. Nah, itu. Selanjutnya jawaban nomor 4 itu mengenai asas iptek daripada seorang Nasution dalam pengembangan kurikulum. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih asas iptek. Asas iptek, ilmu pengetahuan teknologi, dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan pentingnya penyusunan dan pembaruan kurikulum yang harus selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Kurikulum itu harus responsif terhadap kemajuan iptek agar pendidikan itu dapat menghasilkan sumber daya yang kompeten. Artinya nggak ketinggalan zaman lah. Nah, contoh dan penjelasannya. Contohnya itu sekolah itu harus mengintegrasikan penggunaan teknologi digital teman-teman dalam proses pembelajarannya. Seperti saat ini saya melakukan proses pembelajaran menggunakan daring, yaitu YouTube. Adapun yang lainnya dengan Google Classroom ataupun dengan Microsoft banyak. Ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Excel. Dan yang sering digunakan mahasiswa itu Zoom. Nah, dan media pembelajaran yang lainnya. Selain itu juga, harus ada disiplin ilmu yang diselipkan terkait teknologi. Contohnya, pengenalan mengenai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Nah, dengan menerapkan asas-asas iptek ini, guru dan sekolah itu tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga keterampilan praktis dalam menggunakan teknologi yang relevan dengan kehidupan dunia kerja dan kehidupan modern saat ini. Dan yang terakhir adalah jawaban nomor 5 mengenai prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu ada prinsip umum dan khusus. Prinsip umum itu relevansi. Nah, relevansi ini kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik, lingkungan, dan juga tuntutan dunia kerja. Fleksibilitas. Kurikulum itu harus memungkinkan penyesuaian dan variasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian kontinuitas, artinya berkelanjutan. Kurikulum itu harus terstruktur secara berurutan dan berkelanjutan sehingga materi yang diajarkan itu memiliki keterkaitan antar jenjang pendidikan dari SD, SMP sampai naik ke SMA ataupun perguruan tinggi. Lalu itu efektivitas. Kurikulum itu harus efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu efisiensi. Kurikulum harus efisien dalam penggunaan waktu, sumber daya, dan juga tenaga. Lalu apa prinsip-prinsip khususnya? Prinsip khususnya itu pertama penentuan tujuan. Tujuan kurikulum itu harus jelas, spesifik, dan juga dapat diukur. Lalu pemilihan isi. Isi kurikulum harus relevan dengan tujuan dan memenuhi kebutuhan peserta didik tentunya. Lalu pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu harus aktif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Dan yang terakhir itu penilaian. Penilaian harus dilakukan secara berkelanjutan, kontinu, komprehensif, dan juga objektif. Lalu saya akan menjelaskan itu prinsip kontinuitas dan contoh. Apa prinsip kontinuitas? Prinsip kontinuitas itu dalam pengembangan kurikulum itu menekankan pentingnya keterkaitan dan kesinambungan antara materi, tujuan, dan juga pengalaman belajar di berbagai jenjang pendidikan. Nah, ini memastikan bahwasanya peserta didik ini belajar secara berurutan dan nggak putus. Contoh, materi matematika di SD itu penjumlahan, pengurangan. Kemudian naik ke SMP akan belajar aljabar. Naik ke SMA akan belajar geometri. Artinya berurutan, tidak terputus, kontinu. Lalu
Nah, mungkin sekian dari saya untuk jawaban daripada soal-soal UTS ini. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.